ia telah pernah membintangi iklan, akting untuk layar lebar tentu jauh lebih menghadirkan tantangan dari segi waktu dan pemahaman tentang karakter yang ia mainkan. Apalagi ketika film perdananya ini terdapat sejumlah adegan action yang menuntutnya mengetahui seni bela diri. Lantas, benarkah demi sebuah totalitas Al rela berlatih bela diri secara khusus? Dan benarkah jika putra sulung Ahmad Dhani ini mendapat bayaran yang fantastis? Kamis kemarin jadi hari yang membahagiakan bagi Gading Martin. Di hari itu ia mendapat kejutan istimewa dari sang istri tercinta Gisela Anastasia pada ulang tahunnya yang ke-32. Lantas kado istimewa apa yang diberikan Giselle pada sang suami yang kini telah berusia 32? Benarkah kebahagiaan mereka kian berlipat ganda lantaran Giselle berbadan dua? Pertambahan usia benar-benar menjadi hari istimewa bagi Gading Martin. Di ulang tahunnya yang ke-32 Kamis kemarin, Gading mengaku mendapat banyak kejutan. Tidak hanya dari sang istri tercinta, ia juga larut dalam kebahagiaan bersama rekan-rekannya. Bahkan kejutan yang diterima putra aktor kawakan Roy Martin ini berlipat ganda. Setelah tepat di pergantian usianya, Gading kembali dikejutkan dengan kehadiran sang istri tercinta di tempat ia membawakan acara. Lantas seperti apa sepenggal kebahagiaan Gading di hari ulang tahunnya Kamis kemarin? Menyenangkan dan nyebelin, nyebelinnya karena dikasih kecoa, gue nggak demen. Tapi itu pertamanya, tapi habis gitu kan menyenangkan. Giselle datang bersama sahabat-sahabat yang lain datang. Lumayan, meskipun nggak bawa apa-apa, tapi bawa temennya Mas Gading itu tadi jadinya lumayan kaget. Nggak nyangka kan? Nggak nyangka. Tadi malam ada kita sengaja nonton film horor, nonton DVD. Terus teman-temannya datang jadi kuntilanak gitu-gitu buat nakutin. Cuman kurang berhasil, tapi seru lah. Udah kena geplakan dia sih. Kaget. Bukan sekedar kehadiran, lengkap dengan sejumlah kejutan, ulang tahun Gading Martin yang ke-32 kian bermakna ketika ada sebuah kado istimewa yang telah diberikan sang istri tercinta. Lantas, kado apa kiranya yang diberikan Giselle pada ulang tahun sang suami tercinta yang ke-32? Tapi lebih dari sekedar kado, Gading benar-benar berbahagia dengan keharmonisan rumah tangga mereka. Selain itu, doa yang menyertai menjadi ungkapan tak bertepi sebagai bukti cinta Giselle untuk dirinya. Ada kadonya di rumah, tapi yang penting kan doanya gitu. Kalau kado kan sebenarnya kalau kado kapan nggak perlu ulang tahun juga kadang-kadang kita suka iseng kasih gitu. Tapi kalau ulang tahun karena memang harinya pas hari ulang tahun, jadi lebih spesial. Giselle udah, dari manajer juga udah. Tinggal nanti terserah kalau orang mau ngasih kado, syukur. Doanya juga syukur ya. Pokoknya kalau sepatu 43, baju M, celana 32. Iya, baju M. 32 usianya kini memang bukan usia yang muda lagi. Apalagi Gading telah menjadi kepala rumah tangga yang menaungi Gisela Anastasia sebagai istrinya. Lantas, adakah makna tersendiri bagi Gading di pertambahan usianya kali ini? Yang jelas, momentum ini dimanfaatkan Gading sebagai tempat mendewasakan diri dari hari ke hari. 32 ya berarti kan udah tambah dewasa gitu. Bukan tua tapi dewasa. Ya pastinya harus memperbaiki yang kemarin-kemarin masih mungkin tidak bagus atau mungkin pencapaian-pencapaian yang belum berhasil. Mudah-mudahan menjadi yang lebih baik lagi tahun ini. Nanti kalau belum tahu sih, cuman kayaknya makan. Ini makan keluarga. Belum tahu sih, belum tepat juga belum ya. Tapi kalau papa sendiri Mas Gading? Udah ngucapin tapi pagi ini langsung syuting ya. Jadi tadi malam sih ngucapinnya papa, mama tadi malam udah ngucapin kakak-kakak, adik semua. Meski masih terbilang baru membina rumah tangga, tapi usia Gading bukanlah usia muda yang masih meraba soal cinta. Di usia yang kian bertambah, seperti apa ia dan sang istri menata keluarga mereka.
Benarkah Gading dan Gisel belum terfikir untuk memiliki momongan? Mungkinkah jika pasangan ini menunda hadirnya seorang anak dan lebih menikmati manisnya hubungan sebagai suami istri? Atau justru di pertambahan usianya kali ini, adanya momongan menjadi doa khusus bagi Gading Martin? Enggak, kita nggak pakai program-program, masih santai pokoknya. Masih kerja juga, masih menikmati masa-masa berdua juga. Karena kan pasti kalau suasananya akan beda kalau udah punya anak. Jadi kita nikmatin dulu aja sekarang yang ada. Kalau nunda kan kayak sengaja, apa kita nggak ada pakai apa-apa untuk nunda, jadi memang belum dikasih aja. Dan selama itu kita menikmati aja untuk kerja apa segala macam. Tuh yang ngelahirin tanya. Dua lah ya. Satu atau dua. Panjang umur, sehat-sehat, hidupnya baik, apalagi ya, pokoknya semuanya ya dikembangkan. Wish you all the very best. Happy birthday Aja. Ahmad Al-Ghazali, putra sulung Ahmad Dhani dengan Maya Estianty, kian menapakkan kaki di panggung hiburan tanah air. Memikat banyak remaja wanita lewat ketampanan rupa, Al juga kian membuktikan karirnya sebagai entertainer. Jika musikalitasnya telah terasa tajam dari Ahmad Dhani, seperti apa kiprah Al dalam bidang yang lain? Dan inilah Al yang tak berpuas diri dengan satu jalan. Di usianya yang masih remaja, Al coba membuktikan kemampuan dirinya dalam berakting. Maka inilah debut Al membintangi film layar lebar yang membuatnya terpisah dari keluarga selama 2 minggu lantaran syuting di Hong Kong. Sebenarnya akan menjadi pengalaman pertama pisah dari Al dalam waktu yang cukup lama. Berapa hari? 2 minggu. 2 minggu. Dia syuting di Hong Kong. Syuting film. Judul filmnya belum ada. Saya disuruh mikirin. Ini film pertamanya Al. Debut pertama jadi bintang film. Syutingnya di Hong Kong. Tapi saya sudah titipin saya ajak teman saya untuk nemenin Al di sana. Saya nggak bisa ikut karena saya harus nyusul. Tidak mudah tentunya bagi Al untuk beralih dari dunia musik ke dunia akting. Meski sebelumnya ia telah pernah membintangi iklan, akting untuk layar lebar tentu jauh lebih menghadirkan tantangan dari segi waktu dan pemahaman tentang karakter yang ia mainkan. Apalagi ketika film perdananya ini terdapat sejumlah adegan action yang menuntutnya mengetahui seni bela diri. Lantas, benarkah demi sebuah totalitas Al rela berlatih bela diri secara khusus? Dan benarkah jika putra sulung Ahmad Dhani ini mendapat bayaran yang fantastis? Ngebelain cewek doang. Jadi acting, bukan acting action ya? Ada action juga. Latihan bela diri juga kemarin. Nah, ada sih. Mungkin nggak? Kiprah Al di dunia hiburan bukan sekedar pembuktian. Lebih dari itu, ada sebuah kebanggaan yang dirasakan Ahmad Dhani saat anak-anaknya mampu menjejakkan kaki di panggung hiburan. Kalau kata aku sih, acting sama musik sama aja ya, toh dia juga bisa main musik ya. Ya kalau musisi bisa berakting ya, mempunyai nilai plus. Musisi bisa berakting. Atau aktor yang bisa main musik, ya itu kan nilai plus. Ya menurut saya ya kalau misalnya bisa kan Al kan juga yang nawarin main sinetron kan juga banyak, tapi dia kan nggak mau, dia maunya main film. Jadi ya ini bukan sebuah keharusan untuk Al untuk main film, karena kalau dipikir duitnya juga nggak selalu besar ya. Film nggak selalu besar duitnya. Ya semua orang tahu lah main film kan duitnya nggak selalu besar lah. Selain Al, El dan Dul, putri sematawayang Safia juga telah mulai menampakkan bakat dan talentanya di usia belia. Darah seni benar-benar mengalir dalam tubuh Safia. Tapi apapun pilihan anak-anaknya nanti, Dhani menuntut sebuah komitmen agar bisa mendulang kesuksesan dalam bidang apapun yang ditekuni. Ya
yang namanya komitmen ya, kan komitmen ya harus serius gitu. Kalau emang udah iya mau main film gitu ya, harus serius. Jadi ya Al mesti komitmen atas apa yang udah dia mau gitu. Ya, Via juga harus berkomitmen ya. Enggak. 60 menit sudah kami menemani Anda hari ini dan jangan lupa saksikan terus Seleb On Cam setiap hari Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 13.30 waktu Indonesia Barat hanya di Global TV. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.